Kantor Wali Kota Tangerang memprotes keteledoran Dinkes Tangerang yang memberikan obat kadaluarsa untuk anak. Dinkes Kota Tangerang pun meminta maaf dan telah menarik semua obat penurun panas kadaluarsa yang dibagikan di Pondok Pucung, Karangtengah dalam program Perga Kelurahan Pondok Pucung, Kota Tangerang usai mengikuti program bulan imunisasi anak nasional Senin lalu. Di botol tertera tanggal kadaluarsa pada tahun 2020. Najwa, saya mau melihat rekapan data bulanan obat di apotek. Oke. Loh, Najwa, ini kenapa masih banyak obat kadaluarsa yang masih belum kamu coret dan belum kamu hilangkan daftar obatnya? Ini harusnya kan sudah dicoret dan sudah tidak terdaftar. Ini maksudnya apa ya? Ya Bu, saya sengaja tidak menghapusnya karena sementara ini saya masih menyimpan banyak stoknya di gudang. Dan kalau misalnya kita membuangnya itu sayang sekali Bu. Hah? Gak bisa begitu dong Najwa, itu berbahaya jika pasien mengonsumsi obat kadaluarsa, itu bisa membuat pasien kita keracunan obat. Nah, betul itu yang dikatakan Aulia. Harusnya kamu sudah tahu SOP di apotik ini sudah sangat berbahaya untuk kamu perjualbelikan, apalagi dengan alasan yang tidak masuk akal. Saya harap kamu perbaiki lagi pencatatan yang ada di sini. Dan untuk pertanyaan saya, apakah ini sudah ada beberapa obat yang kamu perjualbelikan? Tapi pada saat ini saya masih berencana untuk menjualnya. Namun sejauh ini saya belum menjualnya. Untungnya kamu belum memperjualbelikan obat tersebut, jadi untuk kali ini saya maafkan dan kamu jangan ulangi lagi ya. Dan tolong perbaiki list nama obat ini, oke? Saya kembalikan. Kali ini saya minta maaf Bu, niat saya hanya untuk menghemat saja, cuman saya tidak memikirkan akibat kedepannya. Saya akan memperbaiki laporannya kembali dan melaporkannya kepada Ibu. Iya, baik, tidak apa-apa, tapi jangan ada niatan seperti itu karena yang kita tahu ini sudah sangat melanggar kode etik sebagai toko apotik dan apoteker ya, yang kalian jaga sudah melanggar SOP apotik juga. Jadi tolong betul-betul diperhatikan lagi obatnya ya. Nah, yang penting sekarang kalian sudah paham. Di dalam Al-Quran, Allah juga memerintahkan kita di dalam surah At-Taubah ayat 119 bahwa kita itu harus tetap selalu jujur. Dan di dalam surah An-Nisa ayat 58, Allah memerintahkan kita untuk selalu amanah. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan saya pengertian dan memaafkan kesalahan saya pada kali ini. Dan terima kasih juga kepada Aulia yang telah memberikan saya nasihat. Oh ya, oke, baik. Semoga kalian samarnya lagi ya. Jangan diperlakukan seperti itu lagi, mau diperjualbelikan obat kadaluarsa, oke? Oke, terima kasih atas pertemuan ini. Nanti kedepannya saya akan dicek lagi, oke? Baik teman-teman, perlu kita ketahui bahwa sifat jujur dan amanah harus diterapkan dalam setiap kehidupan sehari-hari kita. Dalam Islam pun mengajarkan sifat dan jujur amanah harus diterapkan pada diri masing-masing. Pada konsep farmasi, kita sebagai apoteker juga harus menerapkan sifat jujur amanah dalam memberikan obat kepada pasien yang dijelaskan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Obat yang telah melewati tanggal kadaluarsanya sebaiknya tidak dapat dikonsumsi karena itu dapat menimbulkan berbagai dampak berbahaya bagi kesehatan. Obat yang kadaluarsa biasanya mengalami perubahan kimia sehingga khasiatnya dapat berkurang atau bahkan hilang sama sekali.
Selain itu, obat yang sudah rusak dapat menimbulkan efek samping yang sangat berbahaya, seperti yang pertama ada keracunan, yang kedua gangguan pada organ tubuh seperti kerusakan pada hati atau ginjal, yang ketiga itu ada alergi, yang keempat infeksi. Untuk mencegah hal tersebut, masyarakat perlu memperhatikan tanggal kadaluarsa sebelum mengonsumsi atau menyimpan obat tersebut sesuai dengan ketentuan kemasannya. Kemudian, jika kita mendapatkan obat yang kadaluarsa, segera kita buang atau mengamankan obat tersebut agar tidak disalahgunakan kembali. Ingat, kesehatan lebih penting daripada menghemat biaya. Gunakan obat yang masih layak dan sesuai dengan ketentuan tenaga kesehatan.